A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1. Selamat sore ihwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali lagi hadir mengudara frekuensi 105,8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda di program Ustadz On Air. Alhamdulillah kembali hadir di jam 4 sore ini hingga jam 5 sore hari nanti. Selama 1 jam kami menemani ruang dengar Anda, tentunya bersama dengan narasumber yang insya Allah kami hadirkan di setiap harinya di program Ustadz On Air. Dan apa kabar Anda ihwafillah rahimakumullah di sore hari ini yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin juga masih bekerja dan juga melakukan aktivitas apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa doakan semoga selalu dalam keadaan lancar, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apapun yang menjadi aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menemani sore hari ini seperti biasa ihwafillah rahimakumullah, Arudi menemani di program Ustadz On Air ini ya, khusus kalau di hari Rabu ya, di edisi 15 September 2021 ya, di pertengahan bulan September juga bersamaan di tanggal hijriahnya 8 Safar 1443 Hijriah. Kalau di hari Rabu ini ya, kita membahas tentang fikih sirah nih khafillah rahimakumullah, tentunya bersama dengan Ustadz Saiful Ansor LC yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio bersama Hirudi. Kita akan sapa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Lancar Ustadz perjalanan. Lancar, agak mendung. Oh iya. Nah ini kita akan bahas apa nih Ustadz kira-kira di sore hari ini? Pada pekan sebelumnya kita sudah mendapatkan motivasi ya. Semangat untuk senantiasa banyak berinteraksi dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi insyaallah pada pekan ini kita coba sedikit berbicara tentang mencari hikmah ya. Kenapa Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata diutus dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arabia. Jadi insyaallah itu seperti itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan ya, nikmat iman dan Islam ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bahasan kita pada pekan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang ya, kenapa kita harus mempelajari, membaca, berinteraksi dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pekan ini kita coba mengkaji kembali ya, melahirkan sebuah pertanyaan ya, kenapa Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arabia. Ya, Jazirah Arabia. Jazirah Arabia itu sekarang kalau boleh kita sebut negaranya itu kira-kira ada 7 ya kalau tidak salah ya. Ada Arab Saudi ya, Kuwait ya, Oman, Yaman, kemudian Uni Emirat ya, kemudian Qatar dan Bahrain. Yang orang sebut Timur Tengah tuh Ustaz ya. Ya, Jazirah Arabia ya. Kawasan Timur Tengah ya. Ya, itu adalah Jazirah Arabia ya. Kenapa kok enggak turun di Indonesia misalnya? Asia gitu kan, atau di daerah-daerah yang lain ya. Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Allah mau insyaallah terjadi gitu kan. Cuman kita ingin membaca, menganalisis ya, kenapa kok Jazirah Arabia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mungkin ya, salah satu karakter Jazirah Arabia atau di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan, masyarakat di Jazirah Arabia itu adalah masyarakat yang secara peradaban itu jauh dari peradaban-peradaban di sekitarnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu mereka dikenal dengan ummi.
Ummi. Ya, ummi. Ya, dalam Al-Qur'an itu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, gitu kan. Dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang ummi. Ya, yang ummi ini maksudnya adalah orang-orang Arab, di mana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Ummi ini adalah orang yang tidak pandai tulis, tidak bisa baca. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu, ya. Dia tak pandai tulis, tak pandai baca. Walaupun ada yang bisa menulis, ada yang bisa membaca, tapi secara mayoritas, ya, di antara mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa baca, tulis. Itu ummi. Makanya kalau ada yang pandai tulis, pandai baca, itu berarti orang hebat gitu ya, Ustaz? Bukan hebat, aneh. Aneh gitu. Karena tidak mereka itu, orang-orang Arab pada waktu itu lebih mengedepankan atau yang menonjol itu adalah kekuatan hafalannya gitu ya. Sehingga pada zaman Nabi itu ketika Rasulullah bersabda, kemudian ada orang yang minta izin mau nulis ucapan Rasulullah, orang Arab tuh heran. Kok ada orang yang gitu. Kalau mereka kan sekali dengar langsung hafal. Nah, itu kekuatan, salah satu kelebihannya. Nah, ummi ini adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di sana, yang berarti Rasulullah hidup dalam kondisi seperti itu, gitu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak banyak berinteraksi dengan hal-hal yang secara peradaban itu lebih tinggi pada waktu itu. Bukan berarti tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu bukan berarti tidak pintar, bukan. Bukan berarti tertinggal. Bukan berarti tinggal, ya. Bukan. Mereka pintar, cerdas, begitu seterusnya. Cuman memang peradaban baca tulis itu di orang Arab pada waktu itu tidak terlalu ini, terlalu berkembang gitu. Iya. Nah, sehingga kondisi seperti itulah yang bisa membantah. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di sekitarnya itu bisa membaca dan menulis, maka mereka akan banyak berinteraksi dengan peradaban di sekitarnya. Karena pada waktu kan ada kerajaan peradaban yang maju, ya. Kalau di dunia Arab itu pada waktu itu ada Persia. Ya, ada Romawi, kemudian diikutin ada Yunan dan Hindi, ya. Mereka di sana peradabannya udah luar biasa, sehingga orang bisa mengatakan, misal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sesuatu ajaran, membawa suatu arahan, mereka akan mengatakan Muhammad ngambil contoh dari apa yang dibaca. Nah, itu kan. Dia udah baca banyak kitab misalkan. Tapi ternyata enggak. Gitu. Itu membantah, ya. Mungkin ada sebagian orang Arab yang mendapatkan ajaran dari secara agama, di sana ada Nasrani kan. Di sekitarnya ada Yahudi. Yang mereka sudah punya kitab paten. Iya, betul. Ya. Tetapi karena Rasulullah tak bisa baca, tak bisa menulis, dan orang-orang Arab di sekitarnya sama seperti itu, gitu ya. Maka itu secara ini membantah itu, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya ngikut orang-orang sebelumnya. Nah, gitu kan. Makanya sehingga itu kita bisa katakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada kaitan dengan peradaban sebelumnya atau yang ada di sekitarnya, yaitu Romawi dan Persia. Jadi seperti itu, ya. Itu yang pertama, ya. Karena banyak sekali dalam Al-Qur'an, misalnya alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi, gitu ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan keummian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah berarti beliau tidak berilmu, atau tidak bisa menghafal, gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah imamnya para nabi dalam hal itu. Disebut ummi hanyalah karena beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis, ya. Tapi justru anehnya bisa ngafal, Ustaz, ya. Itu karena hafal tidak perlu ini kan. Lebih tinggi lagi berarti. Jadi salah satu kelebihan kenapa ilmu Islam kayak Al-Qur'an dan hadis itu dia lebih mengedepankan sanad, karena sanad itu lebih mengedepankan kekuatan
hafalan. Masya Allah. Hafalan ya, sampai Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mampu membaca dan menulis, kata beliau, tentu orang-orang akan berkata bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hasil dari membaca kitab-kitab Allah yang ada sebelumnya. Itu kan. Jadi secara ini ayat ini udah membantah ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut ya, karena biasanya seperti itu ya mungkin ya. Betul, sebelumnya. Karena biasanya orang membuat hal baru karena dia sudah tahu hal-hal sebelumnya. Betul. Ya. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Romawi ya, ketika Rasulullah sudah hijrah kemudian menyebarkan Islam, ditanya, apakah orang yang mengaku nabi ini keturunan raja? Gitu kan? Atau ada orang sebelumnya yang mengaku sebagai raja? Gitu kan? Kata Abu Sufyan, tidak ada, kata Abu Sufyan kan. Oh, kalau gitu dia betul. Kalau sebelumnya ada kalau sebelumnya dia keturunan raja, maka dia akan mengambil alih kerajaan orang tuanya. Kalau sebelumnya ada orang yang mengaku raja, maka dia akan mengikut-ngikut orang sebelumnya. Gitu. Sehingga ummi ya, kondisi bahwa orang Arab tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu menguatkan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, di Arab itu ada sisa, di Jazirah Arabia itu ada namanya Baitullah. Ya, Ka'bah ya, yang taksisnya itu didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya. Sehingga di Arab itu dia jauh sekali dari penyimpangan ya, yang sebagaimana yang terjadi di Romawi dan Persia. Ya. Seperti apa Ustaz penyimpangannya? Kalau Persia itu mereka lebih khurafatnya itu lebih banyak. Itu yang dikatakan oleh dalam buku Sirah Nabawiyah Ramadan ya, Ramadan Buti ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan di Persia itu khurafatnya itu lebih banyak sekali gitu. Ya. Sedangkan kalau Romawi itu mereka lebih kepada menjajah. Ya, menguasai negara-negara gitu. Ya, dikuasai itu. Nah, sedangkan di Jazirah Arabia atau di ini ada satu peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Yang mana orang-orang Arab di sekitar Ka'bah itu dan sangat mengagungkan yang namanya Ka'bah. Ya, karena dia peninggalan Nabi Ibrahim, kemudian Ismail. Disucikan ya Ustaz. Disucikan, kemudian dihormati, walaupun ada sedikit karena karena jauh jarak antara Ismail dan Rasulullah SAW ya, maka ada sedikitlah ya penyimpangan. Yang tersisa kata mereka itu adalah penghormatan kepada Ka'bah itu yang sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka tetap menghormati Ka'bah. Ya. Walaupun nanti dalam riwayat itu ada yang tawaf dengan telanjang, itu kan. Kemudian di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala, ya. Tapi mereka tetap mengagungkan Rabbul Ka'bah. Oh, niatnya gitu, Ustaz. Iya, mereka tetap mengatakan bahwa Ka'bah dan Rabb itu adalah yang paling agung dan mulia, gitu kan. Iya. Walaupun di sekitar Ka'bah itu ada berhala-berhala ya. Dan itu terlihat dalam ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah gitu kan. Menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abraha itu menawan atau merampas peliharaannya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan. Kambingnya, ontanya gitu kan. Kemudian dia nanya, siapa pemuka orang di sini gitu. Kata dia Abdul Muttalib kan. Coba dipanggilkan. Ternyata Abdul Muttalib ke sana itu, pergi ke Abraha itu, dia sama sekali tidak membicarakan tentang Ka'bah. Padahal niat Abraha mau ke
ke sana adalah menghancurkan Ka'bah oh, iya, gitu kan. Iya. Ini tapi beliau sebagai pimpinan orang Quraisy itu beliau tidak berbicara tentang Ka'bah, tidak berbicara tentang masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah. Padahal beliau seorang pemimpin, ya kan. Seharusnya logika kita kan enggak. Dia harus berbicara negosiasi tentang Ka'bah, ya kan. Betul, negosiasi tentang masyarakatnya gitu kan. Iya. Tapi ternyata enggak. Apa yang dia tanya kepada Abraha? Kata dia, tolong kembalikan kambing-kambing yang dirampas gitu. Dia minta seperti itu. Abraha heran lah. Ini pemimpin kok bicaranya yang sepele gitu kan. Sepele. Kemudian dia nanya, ya kan, saya datang ke sini nih, kata Abraha, untuk menghancurkan Ka'bah gitu kan. Tetapi kamu datang kepada saya justru berbicara tentang kambing, minta balikkan kambingnya. Nah, ungkapan yang paling kuat dari beliau apa, kata beliau? Kambing itu adalah hak saya, punya saya. Saya berhak untuk memintanya. Sedangkan Ka'bah itu adalah ada pemiliknya dan dialah yang akan melindunginya. Berarti dia yakin akan adanya Rob. Ya, yakin akan adanya Rob. Dan ini yang paling kuat ya di apa namanya, yang tertinggal di sisa-sisa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yaitu Ka'bah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya, jadi begitu apa namanya, strategisnya itu wilayah gitu kan. Wilayah. Kemudian karena Rasulullah itu adalah keturunan Ismail alaihissalam, ya, maka beliaulah nanti yang akan melanjutkan risalah Ibrahim, kemudian risalah Ismail alaihissalam. Ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, secara geografis memang Jazirah Arabiyah itu terletak di tengah-tengah peta dunia ya. Dia sangat strategis untuk dakwah ya. Secara politik dia berada di antara dua kekuatan besar. Dua kekuatan besar, di sebelah sananya ada Romawi, yang sebelah satu sisinya ada Persia. Yang masing-masing mereka itu sudah punya kebudayaan, sudah kuat, sudah apa namanya, sudah mapan ya secara politik, secara ekonomi, secara budaya dan pemikiran mereka sudah mapan. Dan jikalau ada sesuatu yang baru di sana, mungkin geraknya agak susah. Iya. Logikanya gitu ya. Agak susah. Maka Rasulullah, sedangkan orang Arab di sana itu tidak ada penguasanya. Jadi wilayah Jazirah Arabiyah itu adalah wilayah yang gersang, yang orang-orang Persia tidak tertarik untuk menguasainya, termasuk orang-orang Romawi juga tidak tertarik, gitu kan? Saking apa ya? Saking tidak terkenalnya wilayah. Iya. Tidak tahu ternyata di bawahnya banyak minyak bumi. Waktu itu belum nyampe lah ilmunya ke sana kan. Betul. Cuman seperti itu. Ya, mereka tidak tertarik. Satu-satunya yang membuat tertarik orang adalah Ka'bah itu sebenarnya. Makanya orang Abraha itu, kenapa orang Arab kok ke sana, orang ziarah ke sana? Kenapa enggak ziarah ke tempat saya? Kata dia kan gitu. Buat tandingan ya, kalau tidak salah ya. Betul. Dia buat gereja ya, yang kanisah yang begitu megah. Terus Ka'bah kan bangunannya bangunan tua segi 4, tapi dihormati dan diagungkan luar biasa gitu. Iya, betul. Orang tertarik ke sana gitu. Nah, Abraha ini mencoba untuk memalingkan itu. Gitu. Dia buat apa? Buat istana yang megah, yang cantik begitu seterusnya gitu kan. Nah, orang Arab ini ngerti maksud Abraha. Akhirnya dalam cerita itu ada salah seorang orang Arab yang pergi ke gereja yang dibangun Abraha itu, kemudian buang kotoran di sana. Iya. dalam rangka untuk menghinakan dia gitu. Menghinakan Abraha itu sendiri gitu. Makanya akhirnya yang terjadi adalah Abraha marah, kemudian terjadilah penyerangan terhadap Ka'bah gitu ya. Betul. Nah, karena wilayah Arab itu aman dari kekuasaan Romawi dan Persia, maka sangat mungkin dan sangat mudah nanti ketika ada sesuatu yang baru di sana, dia akan mudah berkembang dan mudah diterima.
Karena di situ juga nggak ada pemimpin tunggalnya, Ustadz ya. Iya betul. Jadi Jazirah Arabia itu tidak ada pemimpin tunggal. Masing-masing kabilah itu punya pemimpin. Iya, tidak ada yang menyatukan. Ya, masing-masing kabilah itu punya pemimpin. Cuman memang ya nanti siapa yang lebih besar jumlah masyarakatnya, maka dia akan menjadi mempunyai pengaruh yang kuat di sana. Ya. Ya, di sana gitu. Dan termasuk yang kuat pada waktu itu adalah yang menguasai Ka'bah ya. Di antaranya adalah Bani Hashim, begitu seterusnya. Itu orang-orang yang sangat dihormati pada waktu itu. Tapi secara politik tidak ada pimpinan tunggal gitu. Dan sangat mungkin ya ketika Rasulullah SAW hadir di sana gitu ya, di sana sangat mudah gitu nanti suatu saat gitu ya, ketika ada yang bisa menyatukan potensi-potensi mereka itu, maka dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena secara wilayah mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya secara perang fisik itu mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya, yang kadang-kadang pindah tempatnya pindah-pindah, masang tenda, bukan rumah-rumah yang bagus kan? Enggak. Ya, mereka terbiasa gitu. Punya kebudayaan juga sebenarnya Ustaz. Mereka punya budaya, punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang itu bisa menjadi karakter mereka gitu. Betul. Jadi wilayah Arab itu kalau boleh kita katakan Jazirah Arabia itu ada wilayah yang jauh dari kepalsuan gitu, Pak. Kalau di Persia itu udah khurafatnya udah banyak, gitu, tipu muslihatnya banyak, gitu kan, berinteraksinya banyak. Tetapi kalau di Jazirah Arabia itu kalau ada terjadi perang karena perang untuk membela kehormatan, nah, gitu kan, tidak karena ini gitu, enggak, cuman dia kehormatan kaumnya, dia bela, gitu kan. Ada hal-hal yang tidak baik di sana yang hidup, tapi misalnya ada mengubur bayi perempuan, pernah gitu kan. Dalam Al-Quran dikatakan kalau disampaikan kepada mereka lahir anak perempuan maka wajah mereka menjadi berubah, nah, gitu kan. Ya. Tapi itu timbul karena merasa harga diri mereka, ya, harga diri mereka yang mendengar anak perempuan lahir itu merasa harga dirinya lemah gitu kan. Karena bagi mereka semakin banyak kaum laki-lakinya akan semakin kuat pengaruhnya. Stigma ataupun kepercayaan waktu itu ya, Ustaz? Kenyataannya memang seperti itu. Karena tidak ada pemimpin satu. Tidak ada pimpinan satu. Nah, karakter inilah yang tadi itu yang sangat kuat tadi itu, membela harga diri, membela kesukaan itu, ketika datang Islam, oleh Islam tidak dihilangkan. Sebenarnya tidak dihilangkan. Ya, membanggakan sukunya, membanggakan kelompoknya itu dalam Islam itu ternyata tidak dihilangkan oleh Rasulullah SAW, tapi dimanage oleh Rasulullah itu. Karakter itu dimanage dengan baik sehingga melahirkan sebuah kekuatan justru ya. Kekuatan. Awalnya mungkin jadi perpecahan, Ustaz. Betul, karena zaman ketika belum ada ruh Islam di sana, ya, itu menjadi sumber perpecahan yang sangat sedikit-sedikit perang. Bahkan dalam riwayat itu gara-gara lomba lari, lomba pacuan kuda, perang sampai terjadi sampai 40 tahun. Bayangkan. Gitu kan. Tapi kalau udah bulan haram itu mereka berhenti berperang. Iya. Ya, tetap ada aturannya gitu. Aturannya ya, insyaallah. Aturannya. Nah, karakter ini yang dipertahankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga misal ikhwati fillah, ketika terjadi pembebasan kota Mekah, kita melihat terjadi pembebasan kota Mekah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil manfaat dari karakter yang dimiliki oleh orang Arab ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi bendera perang ke masing-masing kabilah. Gitu, Pak. Jadi ada kabilah ini. Jadi oleh Rasulullah menyatukan, bukan satu suku disatukan barisan, tapi dipisahkan, suku ini sebelah kanan, suku ini sebelah kiri, ini di tengah. Terus gitu, difasilitasi justru ya. Betul. Bahkan masing-masing membawa bendera. Bendera, gitu kan. Tapi disatukan oleh Islam. Tujuannya sama.
tujuannya sama-sama untuk membebaskan kota Mekah. Kemudian dikoordinasi oleh orang yang satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jiwa tadi itu tetap di ini gitu, ya, difasilitasi, dibiarkan gitu ya. Itulah di manajemen nih, Ustaz, ya, di manage gitu. Sehingga kabilah dari sebelah kanan dengan benderanya masing-masing, yang sebelah kiri dengan bendera kabilahnya masing-masing gitu ya, yang tengah dengan masing-masing, tapi punya satu tujuan, yaitu pembebasan kota Mekah. Itu subhanallah ya, karakter seperti itu. Nah, ini kira-kira apa namanya 3 poin ya, Ustaz, 3 poin ya. 3 poin yang mungkin menjadi, dan banyak sekali, nanti kita tambah lagi. Siap. Kita tambah lagi, ada beberapa poin lagi yang menyebabkan Jazirah Arab itu terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sumber hidayah ya. Masya Allah. Awal dari gerakan hidayah yang dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawtifillah, salah satu juga hal yang penting ya yang dimiliki oleh Jazirah Arabia untuk perkembangan agama baru dan dakwah ke depan adalah poin bahasa. Ya, bahasa. Kalau Indonesia kan ada bahasa pemersatunya namanya, ya, bahasa Indonesia. Nah, ternyata dengan turunnya atau diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Arab dan dari golongan orang Arab, ternyata Allah ingin menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa pemersatu. Ya, maksudnya bahasa dalam rangka untuk menyebarkan dakwah ini nanti menggunakan dalam bahasa Arab. Berarti ada kelebihannya dong. Betul. Jadi kalamullah nanti adalah bahasa Arab ya. Kemudian tentu Rasulullah diutus seorang Arab, maka beliau akan berbicara dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang punya keistimewaan ya dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan kita sebagai orang Islam harus kagum sebenarnya dengan bahasa Arab dan berusaha untuk belajar bahasa Arab ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahasa Arab itu adalah bagian dari agama, bagian dari agama kita gitu kan. Nah, memang betul ya, kalau kita bandingkan dengan bahasa, tidak usah jauh-jauh saja bahasa kita ya, banyak bahasa Indonesia itu yang asalnya bahasa Arab. Asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Ambil contoh, bahkan masuk dalam institusi kita kan. Misal Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu bahasa Arab. Kita kan tahunya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi ternyata dari bahasa Arab kan. Majelis bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Rakyat dari ra'iyah. Ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum, ya kan, mas'ulun an ra'iyatihi, rakyat. Jadi rakyat itu artinya apa sebenarnya? Ra'iyah itu setiap kalian adalah pemimpin dari yang dipimpin. Ra'iyah itu yang dipimpin. Rakyat. Jadi ternyata sumbernya bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, itu bahasa Arab juga ternyata. Diwan, kumpulan kan. Diwan. Perwakilan, wakil bahasa Arab. Ya kan? Dan rakyat. Jadi ternyata bahasa Arab itu lengkap dan dia bisa bertahan. Apalagi dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, sehingga Al-Qur'an nanti itulah menjadi sumber bahasa Arab. Walaupun dia datang, Arab sudah ada, bahasa itu sudah ada. Tapi nanti seluruh rujukan-rujukan bahasa Arab itu kembali kepada Al-Qur'an. Jadi kayak Nahwu Shorof nanti itu rujukannya yaitu Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ya. Subhanallah, artinya sangat beruntung gitu ketika ada bahasa Arab sehingga itu bisa menjadi bahasa pemersatu. Ya, pemersatu gitu. Ke seluruh dunia Islam. Dunia Islam ya. Sehingga dalam rangka untuk menjaga itulah nanti ada dalam hal ibadah harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Misal dalam sholat, Allahu Akbar tak boleh diganti dengan Allah Maha Besar. Walaupun kalau secara makna dalam sholat betul. Secara makna dia tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Tapi itulah dia keunggulan dan kelebihan bahasa
bahasa Arab. Berarti nggak mau sebagai seorang muslim harus belajar ya Ustaz ya? Iya betul. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama ya. Dan salah satu cara untuk memahami Al-Qur'an ya dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab ya. Sehingga terjemah Al-Qur'an itu dia membantu kita untuk memahami Al-Qur'an, tapi dia bukan tafsir Al-Qur'an. Ya, bukan tafsir dia. Terjemah yang kita baca itu bukan tafsir, dia terjemah dari bahasa ke bahasa yang lain. Yang untuk membantu kita, memudahkan kita dalam memahami. Tapi untuk tafsirnya dia banyak menggunakan instrumen-instrumen gitu. Salah satunya adalah menggunakan instrumen kaidah bahasa Arab. Gitu. Memang kita harus belajar gitu. Harus bangga lah ya, walaupun Arab itu bukan cerminan dari Islam ya, karena orang Arab banyak juga yang tak sesuai akhlak moralnya tak sesuai juga dengan Islam. Di Arab ada Nasrani juga gitu kan, tetapi secara historis ya, Arab dan bahasa Arab itu dia sangat terkait dengan Islam. Ya, dengan Islam. Kenapa tadi Al-Qur'an kalamullah itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian nabi-nabi yang diutus itu dalam bahasa Arab ya. Kemudian Rasulullah itu diutus berbahasa Arab ya. Kemudian intilaqud dakwah Islamiyah ya, gerakan pertama dakwah Islam itu ya di Arab. Gitu. Di Arab, kemudian menyebar ke negara-negara lain sampai ke Indonesia. Jadi jangan pula kita benci Arab ya kan. Iya. Personalnya ada yang tak baik gitu kan, tapi secara ini kita agama Islam itu punya hubungan historis yang tidak bisa terpisahkan ya dengan Arab itu sendiri gitu, bahasa Arab. Jadi bangga seharusnya kita dan berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Itu yang keempat ya. Yang kelima ya, secara agama ya, di Jazirah Arabiyah ini dia tidak ada agama pemersatu. Ya, kalau di sekelilingnya ada Yahudi ya, di sekelilingnya ada Nasrani, tapi untuk Jazirah Arabiyah itu tidak ada. Yang mayoritas gitu Ustaz? Ya, mayoritas ya musyrik. Tapi musyrik itu macam-macam dia. Beda-beda lagi. Iya, menyembah cara ibadahnya macam-macam. Ya, ada yang menyembah patung, menyembah binatang, begitu jadi musyrik. Nah, maka dalam kondisi seperti itu sangat mudah nanti ketika agama yang tidak paten, bahasanya agama yang tidak paten di tempat itu ya, secara fitrah mereka memiliki fitrahnya agama Hanafiyah tadi itu. Yang kata anak di awal, kata Abdul Muthalib, Rabbul Ka'bah, Tuhan Ka'bah. Tuhan Ka'bah nanti yang akan melindungi Ka'bahnya gitu kan, itu kan fitrah. Iya, betul. Fitrah. Jadi ketika nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan risalah yang pernah dibawa oleh Ismail alaihissalam, itu sangat masuk akal untuk bisa diterima oleh sebagian dan mayoritas seharusnya kalau secara fitrah itu mereka menerima ya agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu mereka menerima. Itu dapat kita tangkap dari mana? Dari percakapan salah seorang tokoh Quraisy ya. Karena memang salah satu kenapa mereka menerima dakwah, kenapa mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan berarti mereka tidak percaya dengan Rasulullah, dengan dakwah yang dibawa. Tidak seperti itu. Ya, karena ada dialog antara salah seorang pimpinannya ya, ketika ditanyakan, "Kenapa kamu dulu kok ana lupa siapa namanya ya, Abu Sofyan atau siapa, ketika beliau masuk Islam, kenapa dulu kok sangat menentang Rasulullah?" Jawabannya apa? Kami, kata dia, masa-masa jahiliyah itu memang selalu bersaing dengan Bani Hashim. Rasulullah kan dari Bani Hashim kan. Jadi tadi kan di Arab tidak ada penguasanya ya. Ya. Kami itu selalu bersaing, kata dia, untuk melakukan kebaikan. Itu untuk melakukan kebaikan kami selalu bersaing. Kalau Bani Hashim itu bisa ngasih orang haji makan, kami juga
bisa gitu betul, kan. Betul. Kalau kami Bani Hashim ngasih orang yang ziarah ke Baitullah itu minuman, kami juga bisa. Kami juga kabilah terhormat sama gitu. Tapi ketika dari Bani Hashim ada orang yang mendeklarasikan saya nabi, kami tidak bisa apa-apa gitu. Gitu kan. Nah, itulah yang membuat mereka menolak, bukan tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan tidak percaya dengan kredibilitasnya Rasulullah SAW. Ya. Karena sebelum Islam diutus saja Rasulullah sudah gelarnya Al-Amin. Iya, betul Ustaz. Semua orang percaya Masya gitu Allah. Kan. Ya. Tapi karena ego tadi ya, ada kepentingan individu, ada harga diri tadi. Ada harga diri, kalau kami rendah dong harga diri kami di mata kabilah-kabilah yang lain. Betul. Nah, itu yang membuat mereka menolak. Nah, dalam kondisi seperti itulah ya, mereka masih punya sisa-sisa fitrah turunan dari Nabi Ismail alaihissalam itu. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sebenarnya meneruskan dari siapa? Dari apa yang dibawa oleh Ismail alaihissalam, yaitu agama tauhid tadi. Nah, seandainya ini diturunkan di wilayah misalnya Romawi yang banyak di sana ada Nasrani begitu seterusnya, yang mereka sudah secara konsep akidahnya sudah ada gitu. Nah, iya. Ya kayak Tuhan ada 3, Trinitas. Mereka udah ada konsepnya. Konsep teologinya udah ada. Nah, sedangkan yang Rasulullah turun di sana itu mereka belum punya konsep yang secara ini gitu. Bahkan dia punya pondasi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nah, ini yang membuat kenapa nanti ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, diterima, kemudian dikembangkan, berkembang, dan dia akan menjadi gerakan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki semua. Ya, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti dari Arab inilah dengan jiwa-jiwa mereka yang masih murni, tidak banyak tipu muslihat, cuman hanya sekedar membela harga diri, mempertahankan kelompoknya, kebawaan mereka ya. Kalau yang di sebelah sana kan dah banyak tipu muslihatnya itu. Kalau kita baca sirah Persia, Romawi itu kan raja dengan raja saling bunuh. Nah, gitu kan. Intrik-intrik politik udah merebut kekuasaan udah. Kalau di Jazirah Arab enggak ada. Belum ada. Justru itu jadi peluang ya Ustadz ya. Artinya enggak ada pemersatu, enggak ada agama pemersatu, enggak ada bani pemersatu gitu. Betul. Peluang untuk akan dia mudah untuk besar. Walaupun di awal akan banyak tantangan, dan di awal kita katakan tantangan itu bukan berarti mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kredibilitas Rasulullah udah tidak mungkin dibohongin gitu kan. Mereka yakin betul, tahu gitu. Cuman tadi ego untuk mempertahankan harga diri, mereka menutup itu. Jadi istilahnya dia kan ada ngatain Nabi penyihir. Itu tuh untuk menjatuhkan Nabi di depan orang-orang Quraisy, bukan karena menolak. Bukan. Karena ketika Rasulullah misal dakwah secara terang-terangan dimulai, Rasulullah mencoba memanggil kabilah-kabilah Arab. Panggilnya, dikumpulkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, kalau saya mengatakan bagaimana pendapat kalian tentang saya, kata Rasulullah. Ya. Kata mereka engkau adalah Al-Amin, terpercaya, tidak pernah berbohong, bagus, tidak ada track record yang mengganjal lah yang ada. Kata Rasulullah kemudian, kalau saya mengatakan kepada kalian di belakang bukit ini ada sebuah pasukan yang akan menyerang kalian percaya enggak? Kata mereka percaya. Walaupun sebenarnya secara logika kalau ada pasukan itu kan ada tanda-tandanya. Iya. Kuda, kemudian debu-debu yang berterbangan gitu seterusnya ya. Dan juga mendadak. Ya, mendadak. Kemudian percaya kata dia. Iya. Tapi ketika dikatakan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah utusan Allah, gitu kan. Mereka langsung menolak. Ya. Kenapa mereka menolak? Karena tadi bahwa di antara mereka ini masih punya ego pribadi gitu. Ini sesuatu yang baru bagi mereka ketika mengatakan
jangan nyembah berhala, kita harus gitu kan. Baru mereka. Tapi ketika pendekatannya itu lebih ini nanti lebih karena akarnya sudah ada, nanti akan lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Walaupun yang kedua memang salah satu poin yang terkuat sebenarnya juga di Jazirah Arabia itu sistem kekeluargaan yang sangat kuat. Sangat kuat, betul. Sangat kuat, sistem kekeluargaan yang sangat kuat ya. Membela keluarga, membela kehormatan itu sangat kuat. Ini sebenarnya juga sangat bermanfaat ya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di awal-awal Islam itu ya yang dilakukan oleh Rasulullah yang mengislamkan keluarganya dulu. Seperti itu. Dulu gitu kan. Walaupun nanti masa-masa itu ada 1-2 di luar keluarganya yang masuk Islam ya. Tapi kekeluargaan ini sebenarnya sangat mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Paman beliau Abu Thalib ya. Walaupun beliau tidak menyatakan keislamannya ya, walaupun dia sebenarnya dari syair-syair beliau, syair-syair Abu Thalib itu mengungkapkan kebenaran yang dibawa oleh ponakannya gitu. Iya. Mengakui gitu, Pak. Cuman dia ada syair-syair yang beliau ungkapkan. Tapi motifnya apa wallahu a'lam ya, sehingga sebagian kaum muslimin ya mengatakan bahwa Abu Thalib menyembunyikan keislamannya. Walaupun tidak ada bukti bahwa dia masuk Islam, tidak ada, karena orang masuk Islam kan satu ya kan, mengucapkan syahadat. Betul, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu mengucapkan syahadat. Ya, jadi ini kenapa nanti dengan agama baru ini dia sangat punya kesempatan yang kuat ya, dia untuk menjadi agama pemersatu Jazirah Arabia. Terkuat, terbesar juga. Besar, walaupun di Jazirah Arabia itu ada orang Nasrani. Karena interaksi budaya di ilafi Quraisyin ilafi rihlat asy-syita'i was-sayf itu, berdagang itu mereka berinteraksi dengan agama-agama. Ya, agama-agama. Sehingga ada sebagian yang ngikut Nasrani, termasuk siapa? Pamannya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ya, dia Nasrani, ahli kitab ya. Sehingga ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, Rasulullah kan gemetar tuh, takut kan. Kemudian lapor sama istri beliau Khadijah, kemudian apa kata Khadijah? Tenang, kata dia kan, insya Allah Allah tidak akan menghinakan, mengecewakanmu begitu kan, karena engkau menyambung silaturahim, berbuat baik begitu seterusnya. Akhirnya Khadijah bertanya kepada siapa? Kepada pamannya ya, yang Nasrani tadi, yang banyak berinteraksi, punya kitab. Ketika ditanyakan kepada beliau apa yang datang kepada Muhammad itu sebagaimana yang datang kepada Musa alaihissalam. Membenarkan ya. Justru kemudian beliau mengatakan, mudah-mudahan ketika Muhammad diusir oleh kaumnya, saya masih hidup. Karena ada dalam kitab mereka tuh ada gitu. Udah kayak gambaran gitu. Gambaran udah ada gitu kan. Tapi beliau belum sempat banyak menerima Islam. Udah duluan meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Ya, seorang rasul. Baik Ustadz, ini kayak sepertinya udah jam 5 sore ini Ustadz. Mungkin bisa closing statement nih Ustadz dari materi yang sudah disampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik, ikhwati fillah, Islam dan Rasulullah itu punya sejarah yang sangat mulia ya, sangat tinggi, sangat mulia, dan kita harus bangga dengan itu gitu. Ya, harus bangga dengan itu. Kita senantiasa tadi mempelajari, membaca, berinteraksi banyak dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang terlibat ya, tokoh-tokoh yang terlibat di sekitar Rasulullah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sanalah nanti kita akan memahami rekayasa Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah yang dibawa dan dibangun oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Saiful Ansor LC yang telah berbagi wafilah kepada kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali berjumpa, kita dapat kembali mendengarkan kajian demi kajian untuk kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantikan terus ya program Ustadz On Air di setiap hari Senin hingga hari Jumat di pukul 4 sore hingga jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kurang lebihnya kami mohon maaf wa rahimakumullah apabila ada kesalahan, dan kami pamit undur diri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, alhamdulillah, Anda baru saja mendengarkan program Ustadz On Air, Majelis Ilmu 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kebaikan bagi kita semua, insya Allah.